Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Iza Monika. Saya saat ini sedang mengikuti kuliah S2 di Universitas Respati Indonesia, jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi dan pengetahuan mengenai pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu di mana tempat saya bekerja. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apa sih pengertian dari rumah sakit itu sendiri? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019, itu tentang rumah sakit menjelaskan bahwa rumah sakit sendiri merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara umum, baik melalui rawat jalan, kemudian rawat inap, serta pelayanan dari gawat darurat itu sendiri. Nah, apa sih pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu ini? Sama seperti rumah sakit lainnya, rumah sakit kami memiliki instalasi gawat darurat sendiri, yaitu untuk melayani pasien-pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat ataupun yang tidak mengancam jiwa, yang dibuka pelayanannya 24 jam setiap harinya untuk bisa melayani setiap pasien yang datang ke rumah sakit kami. Jadi, pasien yang berobat ke UGD ini masing-masing biasanya memiliki kriteria seperti apa ya? Jadi ada pasien yang gawat darurat dan ada pasien yang tidak gawat darurat. Apa sih pasien gawat darurat? Jadi memang pasien gawat darurat itu adalah pasien yang datang tiba-tiba berada dalam kondisi gawat atau akan mengalami gawat yang mengancam nyawa dan anggota seluruh badannya jika tidak ditangani segera. Contohnya seperti pada pasien kasus serangan jantung, serangan stroke, dan pasien kecelakaan hebat. Ada juga pasien darurat tetapi tidak gawat. Nah, ini contohnya adalah pasien yang akibat masalah datang tiba-tiba berobat ke UGD tapi tidak mengancam nyawa atau anggota gerak badannya. Contohnya adalah seperti pasien dengan luka sayat yang dangkal tapi kita tetap tangani walaupun dia tidak mengancam nyawa. Nah, jadi ketika pasien datang berobat ke unit gawat darurat itu, maka akan dilakukan yang namanya triase. Triase adalah salah satu pengelompokan pasien berdasarkan klinis dan kondisi pasien itu sendiri. Prioritas pelayanan untuk perawatan yang tujuannya adalah agar tim dapat melakukan prioritas penanganan di UGD, yaitu dilihat berdasarkan kejadian pasien datang, pada penampilannya pasien, umurnya, keluhan pasien, dan tanda-tanda vital sign yang dilakukan dan dinilai secara cepat dan tepat oleh dokter yang memeriksa serta perawat yang bertugas pada saat itu. Setelah itu akan dilakukan pengelompokan atau dipilah pasien berdasarkan zona triase masing-masing. Apakah pasien nanti akan berada di zona merah, di zona hijau, di zona kuning, ataupun hitam. Nah, kemudian selain UGD, apalagi sih pelayanan ada di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu? Itu ada yang namanya poli rawat jalan. Bapak Ibu semua, jika memiliki keluhan-keluhan penyakit yang menyertai Bapak Ibu, silahkan bisa datang berobat ke poli kami untuk konsultasi langsung dengan dokter spesialis sesuai dengan keluhan yang Bapak Ibu rasakan. Rumah sakit kami memiliki beberapa poli, yaitu seperti poli penyakit dalam, poli anak, poli saraf, poli bedah, poli mata, poli THT, poli jantung, poli gigi, dan beberapa poli lainnya. Nah, kami siap untuk melayani Bapak Ibu dalam mengatasi keluhan yang Bapak Ibu rasakan. Selain melayani pelayanan poli rawat jalan, rumah sakit kami sendiri juga melayani yang namanya pelayanan rawat inap. Jadi, Bapak Ibu sekalian, selain pelayanan rawat jalan, ada juga yang namanya pelayanan rawat inap. Kami menyediakan ada 4 fasilitas ruangan untuk rawat inap, yaitu ada ruang VIP, ruangan kelas 1, ruangan kelas 2, dan ruangan kelas 3. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika mau berobat ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu,
kami sudah menyediakan beberapa pelayanan perawatan untuk kamar rawat inap sesuai dengan tingkat fasilitas kesehatan yang Bapak Ibu punya. Selain pelayanan rawat inap, rumah sakit kami juga menyediakan yang namanya pemeriksaan penunjang, yaitu kami menyediakan adanya laboratorium lengkap. Selain itu juga pemeriksaan penunjang lainnya yang menjadi pemeriksaan unggulan untuk rumah sakit kami yang belum dimiliki oleh rumah sakit lain di Provinsi Bengkulu. Apa sih? Yaitu pemeriksaan CT scan dan pemeriksaan mamografi yang gunanya untuk ibu-ibu serta remaja wanita ataupun lansia untuk fungsinya sendiri mendeteksi kanker payudara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir lagi harus jauh-jauh periksa ke rumah sakit yang berada di luar Provinsi Bengkulu. Kami sudah menyediakan pemeriksaan mamografi tersebut. Nah, pelayanan unggulan selanjutnya yang ada di rumah sakit kami yaitu adanya pelayanan dokter polisi. Jadi, Bapak Ibu, jika ada tindakan kekerasan yang perlu dilakukan seperti pemeriksaan visum ataupun otopsi jenazah, bisa dilakukan di rumah sakit kami secara gratis atau tidak berbayar. Selain itu, kami juga melayani untuk pemeriksaan untuk dilakukannya tes narkoba di rumah sakit kami. Demikian informasi yang dapat saya berikan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.